warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ranti Widya, NPM 1022-2022 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas hasil rangkuman formulir pertemuan 3. Yang pertama ada formulir atau form. Sistem akuntansi sama dengan organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Formulir atau form adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Selanjutnya, di sini ada contoh formulir. Contoh formulir sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada formulir faktur penjualan, kedua ada formulir jurnal, ketiga ada formulir rekening buku besar. Kemudian ada jenis-jenis formulir. Pertama ada formulir 1 set, contohnya faktur penjualan. Kedua ada continuous, berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contohnya printer komputer, formulir tanpa. Yang ketiga ada karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contoh tiket pesawat. Keempat ada formulir dengan tinta magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima ada formulir optical karakter Rigoniton atau OCR dalam berbentuk angka dan huruf yang dapat dibaca, alat input otomatis TK ditransfer ke komputer. Selanjutnya ada penggolongan formulir menurut sumbernya. Formulir menurut sumbernya yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya ada kartu jam kerja, memo atau kredit or debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order, pembelian, dan lain-lain. Formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang penggolongan menurut tujuannya. Menurut tujuannya, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya ada faktur pembelian, ada faktur penjualan, ada kartu jam. Contoh lainnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada faktor-faktor pertimbangan merancang formulir. Nah, terkait dari jumlah formulir, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Jika ada disatukan dengan formulir yang lain, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis? Untuk mengurangi kesalahan, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya? Lebar spasi atau garis, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, mesin khusus atau proses penggandaan yang lain? Mutu kertas, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Selanjutnya ada kapan formulir digunakan. Formulir akan digunakan jika pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga ada jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Yang terakhir,
ada manfaat penggunaan formulir elektronik. Nah, di sini tuh ada beberapa manfaat. Di antaranya tuh yang akan saya bahas ada 7 manfaat pengguna formulir elektronik. Yang pertama ada 1. Tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, tidak efisien formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, ada penangkapan data dilakukan sekali. Ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Sekian presentasi dari saya dan hasil rangkuman yang saya catat. Semoga bisa dapat teman-teman pahami dengan baik dan semoga bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.